Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda-Bunda. Selamat Sore sore semuanya. Selamat sore Bu Selamat Asma. jumpa kembali. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke Bunda, sebelum kita mulai kegiatan sore ini, kita berdoa terlebih dahulu. Disilahkan Al-Fatihah. Baik, sebelum kita ke materi, kita relaksasi dulu di ice breaking yang akan dipimpin oleh Bunda Eneng. Dipersilahkan. Yuk, bunda-bunda semua, mari kita bermain jari menebak ini angka berapa. Ya. 8. 8. Iya. Terus ini dari depan. 6. Ya. Coba kalau ini, misalkan 2 digit bisa tidak ya? 3. 3. Nah, yang tadi salah, harusnya tadi 23. Coba kalian. 7. 75. 75. Tepuk tangan buat kita semua. Tepuk hati. Tepuk hati. Ya. Oke Bunda, kemarin kita sudah mempelajari banyak hal terkait dengan kurikulum operasional sekolah. Sebelum kita ke materi, kita kilas balik terlebih dahulu. Apa yang Bunda-Bunda ketahui tentang kurikulum operasional sekolah? Mungkin dari Bunda Nur berpendapat. Untuk kurikulum operasional sekolah berarti kurikulum yang memang sudah harus ya disetting secara umum saja. Kalau saya nanti secara detail kami menunggu pencerahan dari Bu Asma ya. Jadi kalau kurikulum operasional sekolah itu berarti semua konsep yang harus ada di lembaganya untuk diekspor, baik kekuatannya, tantangannya. Menurut saya begitu secara umum, belum secara teoritis. Ya, terima kasih. Bunda Eneng melengkapi dari pendapat Bunda Nur tentang kurikulum operasional sekolah. Ya, kurikulum operasional sekolah itu memang didasarkan pada kondisi sekolah itu sendiri yang mencakup di dalamnya itu karakteristik peserta didik termasuk kebutuhannya, kemudian kekuatan-kekuatan sekolah termasuk di lingkungannya, termasuk sosial budaya dan lain sebagainya. Jadi nanti itu menjadi bagian yang menjadi suatu kesatuan nanti di kurikulum operasional sekolah. Jadi membentuk suatu lingkungan yang terpadu seperti itu. Jadi tidak perlu istilahnya tuh jauh-jauh untuk mencari sesuatu pembelajaran di lingkungan sekitarnya bisa dikembangkan menjadi suatu kekasan yang bisa memajukan satuan pendidikan itu sendiri. Kalau menurut saya seperti itu, Bunda Asma. Ya, luar biasa, sip, mantap. Oke, izin share screen ya. Baik Bunda, sore ini kita akan membahas prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan atau yang lazimnya kita singkat SATPEN ya, kita lebih ringkas bicaranya atau kita singkat KOS, kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sebelum kita ke prinsip, kita sambung lagi. Tadi sudah terkait dengan pengertian dari kurikulum operasional sekolah itu sendiri. Yaitu pada intinya ditarik benang merahnya bahwa kurikulum operasional sekolah merupakan kurikulum yang memang disusun, dilaksanakan dari dan oleh lembaga itu sendiri, baik dari SATPEN tersebut ya, yang menyusun dan melaksanakan sendiri. Pasti Bunda-Bunda lebih tahu siapa saja ya yang terlibat dalam kurikulum operasional sekolah dalam penyusunannya. Mungkin
Bunda Nur berpendapat siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Pendapat kurikulum? saya, Ya. semua yang ada di satuan itu seperti guru, komite, termasuk kepala sekolah, bidang kurikulum, termasuk wali murid, termasuk ikut di dalamnya. Nanti implementasi sasarannya tentunya kan objek ke anak didik ya, tetapi semuanya elemen itu yang atau orang-orang yang terkait itu atau pihak-pihak termasuk untuk untuk orang-orang yang ada di dalam itu termasuk ada yang termasuk untuk yang Stakeholder. stakeholder semuanya itu. Iya, stakeholder Yakin semua. itu cakupannya. Mungkin nanti dari Bunda Aziza, Bu Lucy bisa menambahkan. Itu Bu Asma. Ya, tadi disebutkan bahwa yang terlibat dalam menyusun kurikulum operasional sekolah adalah seluruh stakeholder, pemangku kepentingan. Nah, menurut Bunda, pemangku kepentingan terbesar dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah ini siapa? Mungkin Bunda Eneng mau berpendapat, silakan. Kalau dari sisi pemikiran saya itu yang memang orang tua punya kepentingan, tetapi orang tua itu dari sisi pemahaman bagaimana teori pendidikan anak usia dini, menurut saya itu mereka kurang memahami. Jadi pada yang berperan sangat penting untuk berperan untuk dalam penyusunan itu ya kepala sekolah itu. Dia harus mempunyai wawasan yang bertumbuh, yang bisa melingkupi semua kepentingan, semua apa istilahnya yang harus dicapai gitu. Jadi harus punya wawasan yang maju ke depan dan punya pengetahuan yang mencukupi. Menurut saya seperti itu, Bunda Asma. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang memiliki sebagai pemangku kepentingan terbesar adalah kepala sekolah itu sendiri. Ya, betul. Karena dia sebagai leader dan tentunya memang kepala sekolah berdasarkan dari masukan-masukan wali murid, guru, pengawas dan lain sebagainya. Tentu saja ada acuannya tentu saja ya dalam KOS itu. Tetapi saya pikir seorang leader harus punya keputusan mau diarahkan kemana KOS itu. Walaupun KOS ini adalah produk dari sekolah penggerak, tentunya ada kekasan yang kepala sekolah harus kritis gitu. Dia bisa mengembangkannya di mana. Menurut saya seperti itu, Bunda Asma. Ya, sip, mantap, Bunda Eneng. Oke, selanjutnya. Kalau tadi pemangku sudah, selain kepala sekolah, guru, stakeholder yang ada, orang tua dilibatkan. Nah, lazimnya penyusunan kurikulum operasional sekolah ini menurut Bunda waktu yang tepat dalam menyusun kurikulum itu kapan? Nah, mungkin Bunda Nur berpendapat? Waktu yang tepat menurut saya ya sebelum dimulai ajaran baru ya, sebelum ya pelaksanaan sehingga pada waktu kurikulum itu mau digunakan maka semua elemen yang ada yang mau dioptimalkan itu sudah siap, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti semuanya sudah maka sudah siap dan sudah menjadikan satu keputusan untuk menjadikan kurikulum, tetapi ada evaluasi mungkin ke depannya setelah berjalannya atau diaplikasi di dalam pelaksanaan. Tetapi kalau sebelumnya sudah siap, saya yakin nanti akan menjadikan dengan kontribusi semua loh ya, semua ikut berpendapat, stakeholder dan semuanya sudah ikut berperan. Menurut saya begitu, Bu Asma. Berarti bisa disimpulkan itu sekitar bulan apa, Bunda? Bulan Juni ya, berarti sebelum ajaran baru, misalnya ini tahun 2021. Juli awal, Bu Asma. Oh iya. Akhir Juni atau awal Juli ya. Awal Juli, bisa awal Juli. Rentang itu ya. Kalau pengalaman Bunda Eneng bagaimana pelaksanaan itu penyusunannya? Di akhir Juni atau di awal Juli? Kalau yang pengalaman saya di awal Juli sudah harus siap ya, karena memang kalau saya sih biasanya dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan itu, karena memang jadwal itu sudah tahu bulan ini apa. Jadi walaupun itu tidak mengikat, itu adalah baru suatu rencana dan kita harus kaitkan dengan Merdeka Belajar mungkin ya. Tetapi memang paling tidak kita punya acuan di situ gitu loh.
Jadi menurut pengalaman saya di awal Juli itu sudah harus siap, berarti pelaksanaannya sekitar Juni. Saya boleh nambahkan Bu Asma? Ya, terima kasih. Silakan Bunda. Meskipun nanti di awal Juli, tetapi perlu biasanya kami selaku pengawas memberikan masukan, ada masukan dari pengawas bahwa sebelum ada satu kesepakatan itu dibuat tim, Bu. Jadi ada tim dalam arti dibuat seperti panitia, tim begitu untuk mendeteksi atau termasuk untuk menggali, termasuk untuk itu nanti meskipun nanti dilemparkan bersama-sama, tapi paling tidak koordinatornya sudah ada. Sehingga ketika semua stakeholder sudah berkumpul dan lain-lain, sudah ada kesiapan perangkat. Jadi tim itu memang harus tentunya di bawah komando kepala sekolah sebagai pilot ya, termasuk untuk pemangku itu yang punya kebijakan itu. Karena kalau koridor itu tidak dipersiapkan, maka ketika semua berkontribusi dan lain-lain, arahnya tentu tidak akan mencapai kesepakatan. Jadi ada deteksinya, menurut saya begitu. Oke Bunda, terima kasih. Kilas balik kita tentang kurikulum operasional sekolah sudah cukup. Kita masuk materi pada sore ini terkait dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Tentunya dalam menyusun kurikulum tentunya perlu dikembangkan. Nah, untuk mengembangkannya itu perlu koridor-koridor yang harus dipatuhi atau ditaati ya, yang kita sebut sebagai prinsipnya. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik, di mana kurikulum ini harus memenuhi potensi kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, kemudian kepentingan peserta didik. Nah, dengan kalimat tersebut bahwa kurikulum ini harus memegang prinsip berpusat pada peserta didik atau dengan bahasa kerennya disebut children center ya. Children center bukan lagi teacher center. Jadi kurikulumnya ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara di materi yang sebelumnya ini menghamba anak. Jadi kita menghormati apa kebutuhan, minat, karakteristik, keunikan anak itu. Jadi di dalam kurikulum tersebut penyusunannya benar-benar kita dianalisis dari kebutuhan anak itu. Dan tentunya karakteristik dan kebutuhan minat ini nantinya akan diinternalisasikan sehingga mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ini ya yang berpusat pada peserta didik. Mungkin dari satu prinsip ini ada yang mau berpendapat terkait berpusat pada peserta didik. Menurut Bunda Eneng bagaimana? Contoh realnya ketika kita memegang prinsip bahwa penyusunan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan ini berpusat pada peserta didik. Silahkan Bunda Eneng. Ya, tentu saja. Mohon maaf, suara saya agak besar atau gimana? Ya, sudah terdengar. Sudah terdengar? Ya. Oke. Ya. Baik, menurut saya prinsip berpusat pada anak itu adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Itu yang paling utama karena prinsip merdeka belajar itu adalah kita menghamba kepada anak. Ya kalau anaknya misalkan anaknya harusnya ditelateni dengan misalkan dengan metode A, tetapi kita malah metode C, kan tidak mungkin bisa berhasil tujuan pembelajaran kita. Jadi berpusat pada anak didik itu dari segi kebutuhan anak sendiri, kemudian kemampuan atau kelebihan anak itu sendiri. Karena memang pengalaman saya yang saya alami, saya bukan sekolah inklusi, tetapi pada kenyataan saya punya beberapa ABK yang menuntut saya sebagai seorang kepala sekolah untuk membimbing gurunya bagaimana itu menghadapi ABK itu, bagaimana stimulasinya, bagaimana seorang guru harus menyikapi jika si A ini yang ABK ini begini, jika si ABK begini, bagaimana komunikasi dengan orang tua, bagaimana menggali orang tua, kemampuan orang tua supaya kita bisa berkolaborasi, bisa kooperatif dalam menumbuh kembangkan anak. Seperti itu maksud saya, menurut saya berpusat pada anak itu yang baik. Mantap, ya. Bunda Eneng. Oke,
clear ya untuk prinsip yang pertama, Bunda Nur. Kita clear ya, berpusat pada peserta didik. Kita lanjutkan prinsip yang kedua dalam pengembangan kurikulum operasional sekolah, yaitu kontekstual. Di sini dengan kata kontekstual berarti dalam pengembangan kurikulum harus sesuai dengan kekhasan, karakteristik, konteks sosial, budaya yang ada di lembaga atau di satuan pendidikan tersebut. Sebagai contoh, Kabupaten Demak merupakan kabupaten agraris ya, hasil utamanya adalah pertanian. Nah, di sini konteks dari mata pencariannya bisa kemudian dari hasil pertaniannya juga bisa diangkat, dan kekhasan dari Kabupaten Demak itu seperti jambu bisa diangkat sebagai tema, kemudian di breakdown menjadi sebuah kegiatan raga mainnya begitu. Kemudian selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu esensial. Di sini bahwa semua unsur informasi penting dibutuhkan oleh pemangku kepentingan ya. Sini yang diterapkan dalam prinsip pengembangan kurikulum. Jadi esensial ini tidak perlu lagi dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dituangkan lagi di situ, tidak, tapi sederhana tapi esensialnya yang penting saja dalam kurikulum itu. Jadi yang mana akan digunakan ya sebagai acuan di satuan pendidikan. Ini yang prinsip yang ketiga esensial ini. Mungkin dari Bunda Nur berpendapat tentang ini prinsip yang esensial. Bagaimana ini Bunda? Kalau menurut saya memang seperti contoh di dalam keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI nomor 117/2001 tentang sekolah penggerak dan lain-lain. Kalau prinsip pengembangan kurikulumnya include di sana, maka di dalam esensial ini beberapa keputusan Kemendikbud yang sudah ada, maka tinggal bagaimana roh dari keputusan itu untuk mencapai capaiannya. Menurut saya itu ya. Oke, terima kasih Bunda Nur, mantap. Selanjutnya prinsip yang selanjutnya yaitu akuntabel. Kurikulum jelas harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus berbasis data. Ini clear ya. Yang terakhir adalah prinsip melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tadi sudah kita kelas balik. Pemangku kepentingan di sini adalah seluruh stakeholder yang dalam ini ya, urun rembuk ibaratnya dalam penyusunan kurikulum itu, baik dari seluruh warga sekolah, dinas terkait, di sini adalah pengawas TK, pihak desa, atau kalau itu berbasis yayasan juga ketua yayasan begitu. Jadi ada berapa prinsip tadi ya Bunda Eneng, ada keseluruhannya, ada berapa prinsip dalam pengembangan kurikulum operasional sekolah. Yang pertama ada 5 ya. Waktu. Ya, Berpusat pada anak. Iya, betul. Kemudian kontekstual. Iya. Kemudian yang ketiga itu esensial. Waktunya sudah diingatkan. Waktunya sudah diingatkan. Yang keempat akuntabel, dan yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya. Iya, begitu. Terima kasih. Berarti sudah paham benar terkait dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu, Bunda-Bunda sore ini. Sudah clear ya tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah, ada 5 ya. Ini tadi semoga ini jadi pegangan kita dalam mengembangkan penyusunan atau pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi ketika kita menyusun, ketika kita mendampingi, ketika kita selaku pengawas, selaku kepala sekolah, ini harus memegang teguh prinsip tersebut. Jadi penyusunannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam prinsip tersebut. Begitu. Ada yang ditanyakan terkait dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Cukup. Oke. Terima kasih. Kita bertemu di sore berikutnya bersama saya Asmawati ya. Oke, di materi lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas materinya. Terima kasih banyak.